Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kisah sirah nabawiyah, kisah daripada Nabi Musa Al-Kalim alaihi salatu wassalam. Ia adalah Musa bin Imran bin Kohits bin Azir bin Lawi bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Allah Ta'ala berfirman, "Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu najiyya wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya." Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. Dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Tur. Dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat kepada kami. Dan kami telah menganugerahkannya kepadanya sebagai rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi. Allah Ta'ala menyebutkan dalam berbagai tempat dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Musa. Allah juga menyebutkan kisahnya dalam berbagai ayat, baik secara panjang maupun ringkas. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 1-6. Allah Ta'ala menceritakan kisah Musa secara singkat lalu merincinya setelah ayat-ayat di atas. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa dia membacakan kepada nabinya tentang kisah Musa dan Fir'aun dengan benar, yaitu dengan sejujur-jujurnya, seakan-akan yang mendengarnya ibarat melihatnya secara langsung. Firman Allah Ta'ala, "Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala alaha syi'a." Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya terpecah belah. Dia telah berbuat sewenang-wenang, membangkang, melampaui batas, lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, serta enggan untuk taat kepada Rabb yang Maha Tinggi. Ia juga menjadikan penduduknya berpecah belah. Ia memilah-milah rakyatnya menjadi berbagai bagian, kelompok dan ragam. Ia menindas segolongan dari mereka, yaitu masyarakat Bani Israel, yang termasuk anak keturunan Nabiullah Yakub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilullah. Saat itu mereka adalah manusia yang paling baik di muka bumi, namun mereka telah dikuasai oleh raja yang lalim, kafir dan fajir ini. Ia memperbudak mereka untuk melakukan pekerjaan yang sangat hina dan yang paling merendahan. Di sisi lain, Fir'aun juga menyembelih anak-anak laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Faktor yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang kotor di atas bahwasanya Bani Israel senantiasa mempelajari antar kalangan mereka hal-hal berkaitan dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu akan lahir dari keturunan mereka seorang anak laki-laki yang akan menjadi sebab kehancuran kerajaan Mesir dengan tangannya sendiri. Hal tersebut muncul saat Raja Mesir hendak melakukan keburukan atas diri Sarah, istri Ibrahim, namun Allah menjaganya. Kabar gembira ini menjadi suatu yang masyhur di kalangan Bani Israel, sedangkan orang-orang Kipti sering membicarakan hal tersebut antara mereka sendiri. Kabar berita tersebut akhirnya sampai ke telinga Fir'aun. Kemudian sebagian pembesarnya senantiasa menyebutkan hal tersebut di hadapan Fir'aun. Maka mulai saat itulah Fir'aun memerintahkan untuk membunuh setiap anak laki-laki dari Bani Israel sebagai bentuk kewaspadaannya terhadap munculnya anak tersebut. Namun hal tersebut tidak dapat melawan takdir Allah. As-Suddi menyebutkan dari Abu Soleh dan Abu Malik, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, sejumlah sahabat bahwasanya Fir'aun pernah bermimpi seolah-olah ada api meluncur dari arah Baitul Maqdis. Api tersebut membakar rumah-rumah kota Mesir dan orang-orang Kipti, namun tidak menimpa Bani Israel. Ketika bangun, Fir'aun merasa cemas, lalu ia mengumpulkan seluruh tukang ramal, paranormal dan tukang sihir. Ia bertanya kepada mereka tentang takbir mimpi tersebut. Mereka menjawab anak tersebut akan lahir dari kalangan mereka. Ia akan menjadi sebab kehancuran penduduk Mesir melalui tangannya. Dengan dasar inilah Fir'aun memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki, membiarkan hidup anak-anak perempuan. Firman Allah Ta'ala yang artinya, dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka. Kami akan menjadikan yang lemah menjadi kuat, yang tertindas menjadi penguasa, yang hina menjadi mulia. Dan hal tersebut benar-benar dialami Bani Israel. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air, dan dari kebendaraan dan kedudukan yang mulia. Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semua itu pada Bani Israel. Surat Asy-Syu'ara ayat 57-59. Insya Allah rinciannya tentang Fir'aun sangat mewaspadai akan lahirnya Musa, hingga ia mengutus beberapa orang dan kabilah untuk berkeliling mencari wanita yang sedang hamil, hingga mereka mengetahui waktu melahirkannya. Setiap wanita yang melahirkan anak laki-laki
maka para pejagal tersebut akan menyembelih bayi tersebut pada saat itu juga. Menurut kalangan ahli kitab, bahwasanya Fir'aun memerintahkan untuk membunuh anak laki-laki guna melemahkan kekuatan Bani Israel, sehingga mereka tidak akan mampu menghadapi pasukan Fir'aun ketika mereka memeranginya. Pendapat ini terdapat kelemahan, bahkan pendapat yang batil. Sebab perintah untuk memerintahkan untuk membunuh anak-anak guna melemahkan kekuatan Bani Israel terjadi setelah diutusnya Musa, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah, yang artinya maka tatkala Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak orang-orang yang beriman bersama dengan dia, dan biarkanlah hidup wanita-wanita mereka, dan tipu daya orang-orang kafir itu tak lain hanyalah sia-sia belaka. Oleh karenanya orang-orang Bani Israel berkata, kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang, kami dan sesudah kamu datang. Yang benar, pada mulanya Fir'aun memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki untuk mewaspadai kelahiran Musa. Namun takdir berbicara lain. Raja yang sombong dan terperdaya atas banyaknya bala tentara, sangat kejam siksaannya, serta banyak mengikuti kekuasaannya. Namun takdir berbicara, Allah yang Maha Agung, yang tidak dapat dikalahkan dan tidak dapat dicegah, serta tidak dapat ditentang takdirnya. Dia telah menetapkan bayi yang sangat kamu khawatirkan tersebut, dan karenanya kamu telah membunuh jiwa-jiwa yang tidak berdosa, tak terhitung jumlahnya. Ketahuilah bahwa bayi tersebut dipelihara di dalam rumahmu sendiri, di atas ranjangmu, sedangkan kamu tidak mampu menengok rahasia di balik itu semua. Kemudian kehancuranmu baik di dunia maupun akhirat berada di tangannya, sebab kamu menyelisih kebenaran yang nyata yang ia sampaikan, sedangkan Allah, Rob langit dan bumi, berbuat sesuai dengan kehendaknya. Dia maha kuat lagi maha perkasa, yang memiliki siksa yang amat pedih, kehendaknya tidak dapat dilawan. Sejumlah ahli tafsir menyebutkan bahwa orang-orang Kipti mengeluh karena minimnya orang Bani Israel karena anak laki-lakinya banyak yang dibunuh. Dikhawatirkan orang Bani Israel yang dewasa meninggal sedangkan anak laki-lakinya dibunuh, sehingga mereka sendiri yang akan mengerjakan apa yang selama ini dikerjakan oleh Bani Israel. Oleh karenanya Fir'aun memerintahkan untuk membunuh bayi laki-laki dalam rentang waktu setahun dan membiarkan mereka hidup dalam rentang waktu setahun. Mereka menyebutkan bahwa Harun lahir di saat ada ketetapan anak laki-laki tidak dibunuh. Jadi saat belum ada ketetapan itu, Harun sudah lahir. Sedangkan Musa lahir di saat ada ketetapan wajibnya anak laki-laki dibunuh. Bisa dibayangkan bahwasannya Nabi Harun ini lebih dulu daripada Nabi Musa, sehingga ibu Musa merasa sedih sejak awal kehamilannya. Kehamilan tidak diketahui oleh lain. Tatkala ia melahirkan, maka ia mendapatkan ilham agar meletakkan bayinya di dalam peti lalu mengikatnya dengan seutas tali. Rumah ibu Musa berdekatan dengan sungai Nil. Ia senantiasa menyusuinya. Di saat ia merasa khawatir ada seseorang, maka ia meletakkan bayinya di dalam peti dan meletakkannya di sungai. Ia memegangi tali tersebut, dan ketika orang telah pergi, maka ia menarik tali tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 7-9 dan juga surat An-Nahl ayat 68-69. Wahyu di sini bukanlah wahyu kenabian sebagaimana yang dianggap oleh Ibnu Hazm dan para ahli kalam lainnya, tetapi yang benar adalah yang pertama, yaitu bimbingan dan ilham, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hasyam Al-Asy'ari dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Suhaili berkata nama ibu Musa adalah Ayarika, ada yang mengatakan Ayatzkat. Intinya bahwa ia dibimbing oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang kami sebutkan. Dalam hatinya dimunculkan perasaan agar supaya tidak merasa takut dan cemas, sebab Allah akan mengembalikannya kembali. Sebab Allah akan menjadikan seorang nabi dan sekaligus rasul yang akan meninggikan kalimatnya di dunia maupun akhirat. Ia pun melakukan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Pada suatu hari ia mengikat peti tersebut dengan seutas tali, lalu menghanyutkannya di sungai Nil. Lantas peti tersebut melintasi tempat tinggal Fir'aun. Firman Allah Ta'ala, maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun. Sebagian ulama mengatakan makna inilah yang nampak secara zahir dari ayat di atas, meskipun berkaitan erat dengan firman Allah faltaqotoh. Adapun bila berkaitan dengan kandungannya, maka yang dimaksud adalah keluarga Fir'aun mengambil anak tersebut yang akan menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Para ahli tafsir menyebutkan para dayang-dayang kerajaan memungutnya dari sungai Nil yang berada di dalam sebuah peti yang tertutup. Mereka tidak berani untuk membukanya hingga mereka menyerahkannya di hadapan istri Fir'aun, Asiyah binti Mazahim bin Ubaid bin Ar-Rayyan. Fir'aun yang memerintahkan Mesir kala itu adalah Fir'aun yang ada di masa Yusuf.
Ada yang mengatakan Asiyah termasuk kalangan Bani Israel yang berasal dari suku Yusuf. Ada yang mengatakan Asiyah adalah bibi Musa. Pendapat diungkapkan oleh As-Suhaili wallahu a'lam bishawab. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya Fir'aun ini memerintahkan Mesir sejak zaman Nabi Yusuf. Wallahu a'lam ya. Akan kami jelaskan pujian dan sanjungan atas dirinya pada kisah Maryam binti Imran, di mana keduanya akan menjadi istri Nabi di kalangan surga kelak. Ketika istri Fir'aun membuka peti tersebut serta menyingkap tabirnya, maka ia melihat wajah Musa berbinar dan menunjukkan tanda-tanda kenabian dan agung. Ketika melihatnya, maka timbul rasa cinta yang mendalam. Tatkala Fir'aun datang, ia berkata, "Apa ini?" Ia memerintahkan untuk menyembelihnya, namun istrinya meminta agar tidak dibunuh dan beralasan, "Ia adalah penyujuk mata hati bagiku dan bagimu." Fir'aun berkata kepadanya, "Mungkin benar untuk menyenangkanmu, namun tidak untukku. Aku tidak butuh kepadanya." Sedangkan sebuah bencana tergambar lewat ucapan. Istri Fir'aun berkata, sebagaimana yang telah tertera dalam firman Allah Ta'ala, "Atau kita ambil ia menjadi anak, yaitu dengan jalan menjadikannya anak angkat." Sebab kala itu mereka berdua tidak memiliki anak sama sekali. Mereka tidak mengetahui apa yang dikehendaki Allah atas diri mereka, karena memungut anak itulah kelak bencana besar akan menimpa Fir'aun dan bala tentaranya. Menurut kalangan ahlu kitab, bahwa yang memungut Musa adalah Darbatah binti Fir'aun, bukan istrinya. Hal ini termasuk kekeliruan mereka terhadap kitabullah. Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Abu Ubaidah, Al-Hasan, Qatadah, Al-Duhaq, dan yang lainnya berkata berkaitan dengan firman Allah, yaitu dari segala permasalahan dunia kecuali permasalahan Musa. Firman Allah Ta'ala, maka kelihatanlah oleh Musa dari jauh. Mujahid berkata dari kejauhan, Qatadah berkata ia memandangnya seolah-olah tidak menginginkannya. Kemudian keluarga Fir'aun membawa anak tersebut bersama beberapa wanita ke pasar. Mungkin mereka akan mendapatkan orang yang mau menyusuinya dan cocok dengan anak tersebut. Di saat mereka tengah berdiri di pasar sedangkan orang mengerumuninya, maka saudara perempuan Musa melihat hal tersebut. Ia tidak memperlihatkan bahwa ia mengenal bayi tersebut, tetapi ia mengatakan, "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlu bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?" Mereka mengatakan kepadanya, "Apa yang kamu ketahui tentang ketulusan mereka dan rasa sayang mereka terhadap anak itu? Mereka hanya ingin membahagiakan sang raja dan mengharap kebaikannya." Maka mereka pun pergi bersamanya menuju rumah keluarga yang dimaksud. Ketika didekatkan padanya, maka ia langsung menyusu. Mereka pun merasa sangat bahagia sekali melihat hal itu. Lalu salah seorang dari mereka, keluarga dari utusan Fir'aun, mendatangi Asiyah untuk menyampaikan kabar itu. Asiyah memintanya untuk tinggal di rumah dan berharap agar ia sudi menetap di sana dan ia akan memperlakukannya dengan baik. Ia menolak seraya berkata, "Aku mempunyai suami dan anak-anak. Aku tidak sanggup melakukannya kecuali bila mereka bersamaku." Maka Asiyah membolehkan anggota keluarganya ikut bersamanya dan ia pun juga mendapatkan gaji yang mendapatkan imbalan berupa nafkah, pakaian dan pemberian lainnya. Akhirnya Allah mengumpulkan Musa dan ibunya. Qatadah dan ulama salaf lainnya, "Kamu diberi makan dengan makanan yang paling baik dan diberikan pakaian yang paling indah di bawah pengawasan dariku. Semuanya berdasarkan penjagaanku kepadamu dari segala sesuatu yang diperbuat kepada dirimu, dan aku takdirkan kepada urusan yang tidak mampu dilakukan oleh selainku." Allah kemudian berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 14-17, tatkala Allah menyebutkan bahwa Dia telah memberikan nikmat kepada ibunya dengan dikembalikan dirinya kepada serta kebaikannya atas hal itu, maka Allah mulai menyebutkan kondisi Musa setelah ia mencapai usia dewasa, yaitu ketika postur tubuh dan perangai telah sempurna, yaitu usia 40 tahun. Hal ini berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Allah menganugerahkan hukum dan ilmu kepadanya, yaitu berupa kenabian dan kerasulan yang telah disampaikan sebelumnya kepada ibunya. Kemudian Allah menyebutkan sebab keluarnya Musa dari negeri Mesir menuju kota Madian, serta tinggalnya di sana. Hingga pada masanya ia akan mendapatkan kemuliaan dengan diajaknya berbicara oleh Allah, sebagaimana yang akan disampaikan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 18-21. Jadi Al-Qasas ini merupakan kisah-kisah dari para nabi yang berisi tentang kisah daripada nabi ya. Allah mengabarkan bahwasanya Musa di kota Mesir merasa takut, yaitu dari Fir'aun dan bala tentaranya, kalau mereka mengetahui bahwa yang membunuh orang Kipti tersebut adalah dia.
Padahal Musa membunuhnya karena membela seseorang yang berasal dari kalangan Bani Israel. Dikhawatirkan prasangka mereka menjadi kuat bahwa Musa adalah bagian dari Bani Israel, sehingga akan berakibat fatal. Sehingga di pagi harinya Musa berjalan di kota tersebut dengan perasaan takut, menunggu dengan khawatir, yaitu dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba orang meminta pertolongan berteriak meminta pertolongan kepadanya karena ada orang lain yang menyerangnya. Maka Musa memperingatkannya dan mencelanya karena telah banyak berbuat keonaran dan permusuhan. Sebagian ulama mengatakan yang mengungkapkan perkataan di atas adalah orang Israel, yaitu yang mengetahui apa yang telah diperbuat oleh Musa. Seakan-akan maksud ayat di atas adalah ketika Israel tersebut menyaksikan Musa menghampiri Kipti, maka ia mengira bahwa Musa berjalan menuju ke arahnya, sebab sebelumnya Musa telah mengatakan kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang sesat, yang nyata kesesatannya. Maka ia pun mengatakan ungkapan di atas dan mengungkit peristiwa yang telah terjadi. Kemudian Kipti tersebut pergi menuju Fir'aun untuk meminta bantuannya menghadapi Musa. Pendapat ini tidak banyak dikemukakan oleh para ulama. Boleh jadi yang mengungkapkan perkataan di atas Al-Kipti tersebut setelah ia melihat Musa berjalan menuju dirinya, maka ia pun merasa takut. Dari tanda-tandanya, ia melihat bahwa Musa akan menolong si Israel untuk yang kedua kalinya. Maka si Kipti tersebut mengungkapkan perkataan di atas sebagai bentuk praduga. Boleh jadi yang inilah yang membunuh orang Kipti kemarin, atau boleh jadi si Kipti tersebut memahami perkataan si Israel ketika meminta pertolongan kepada Musa, yang menunjukkan bahwa yang membunuh kemarin adalah Musa. Maksud ayat di atas bahwa Fir'aun telah mendengar bahwa Musa lah yang membunuh kemarin, maka ia mengutus orang untuk mencarinya, dan namun ada seorang laki-laki yang mendahului mereka bertemu dengan Musa melalui jalan pintas. Allah Ta'ala mengabarkan bagaimana proses keluarnya seorang hamba, Rasul dan kalimnya dari negeri Mesir dengan perasaan takut, menunggu dengan khawatir, yaitu dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia khawatir bila berpapasan dengan seseorang dari kalangan Fir'aun. Ia tidak tahu kemana ia berjalan dan hendak kemana ia akan pergi. Hal tersebut dikarenakan ia belum pernah keluar dari Mesir sama sekali. Menurut kalangan ahli kitab, bahwasanya jumlah mereka adalah 7 wanita. Jadi ketika Nabi Musa keluar dari negeri Mesir menuju negeri Madian, jadi di negeri Madian itu dikuasai atau didakwai oleh Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Kemudian ada 2 orang perempuan sedang mengembalakan kambing, ya. Jadi secara zahir bahwasanya ada 2 perempuan yang sedang mengembalakan kambing. Kalangan ahli tafsir mengatakan dikarenakan apabila para penggembala telah selesai ya. Jadi kisah daripada Nabi Musa ini keluar dari negeri Mesir setelah membunuh kalangan Kipti, ditakutkan akan dibunuh oleh Fir'aun karena bisa jadi termasuk salah satu golongan dari Bani Israel. Demikian kisah daripada Nabi Musa untuk part pertama, ya. Selanjutnya bisa kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.